Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, realitas kesehatan hari ini ya, kalau temanya begitu kalau Bu Retno, dan saya mencoba memberikan satu penekanan. Realitas itu sebenarnya ada dalam kondisi krisis ya. Jadi krisis kesehatan global, apa akar masalahnya. Nah, ayat ini sengaja saya cantumkan uh, agar kita memahami pertama bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kita dan juga Allah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan agar kemudian kita ini bisa menjalankan fungsi-fungsi dan amanah yang Allah bebankan kepada kita. Oleh karena itu, persoalan kesehatan ini memang harus kita lihat dengan sudut pandang Islam. Nah, tadi saya katakan ada krisis ya. Uh, Sebenarnya kalau kita berbicara perawatan kesehatan, kita akan melihat realitas seperti ini. Ada kerusakan hebat ya kesehatan Bani Insan. Kenapa digunakan kata kerusakan kesehatan? Nanti saya akan tunjukkan. Jadi pada hari ini yang terjadi adalah kerusakan yang begitu dahsyat terhadap kesehatan Bani Insan. Ditandai oleh beban penyakit persisten tinggi dan cenderung ada penambahan. Ini saya tunjukkan bagaimana kasus di tingkat dunia. Untuk penyakit kanker dari tahun ke tahun, angkanya terus meningkat dan diprediksi di tahun 2050 itu angkanya 2 kali lipat dibandingkan hari ini. Jadi kalau hari ini ada angkanya 24,1 miliar, 9,7 ya, 9,7 ini akan meningkat di tahun 2030 itu 2,4,1 miliar dan di tahun 2050 itu nanti akan meningkat menjadi 35,3 miliar penderita kanker ya dengan segala macam jenisnya dan angka kematiannya itu nanti di angka 18,51 miliar orang. Jadi sudah diprediksi ya ibu-ibu sekalian angkanya akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian kita lihat bagaimana dengan diare ini untuk anak-anak ya. Kita lihat angkanya pun dari tahun 1990 sampai ke 2020 itu cenderung meningkat dan diperkirakan untuk tahun 2030 itu juga akan terus meningkat. Kemudian bagaimana dengan uh, stunting? Saya ingin tunjukkan juga di angka dunia itu sebenarnya memang terjadi penurunan, tetapi angkanya sangat tinggi ya, 23,2% dari total jumlah balita dunia itu berarti angkanya ada puluhan juta anak yang stunting. Dan kita tahu stunting adalah cerminan adanya kompleksitas ya persoalan dan dampaknya sangat berbahaya. Kemudian kita lihat untuk penyakit diabetes juga begitu ya, ini prevalensi terus meningkat. Penyakit mental juga kita lihat angkanya juga terus meningkat, ini yang merah ini. Kemudian bahaya dari pencemaran itu juga kita akan lihat akan terus meningkat. Jadi tidak salah kalau kemudian saya menggunakan istilah kondisi krisis. Apa yang terjadi di tingkat global sebenarnya juga terjadi di Indonesia, tetapi saya ingin menunjukkan data spesifik Indonesia. Kita melihat dari tahun ke tahun, angka stunting memang menurun, tetapi sangat tidak signifikan dibandingkan jumlah anak balita yang ada di Indonesia. Dengan begitu banyak upaya yang dilakukan, kita lihat hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting masih berada di angka 21,5%. Ini lebih rendah ya, lebih tinggi daripada yang ditargetkan sekitar 20 sekitar 15 sampai 14 ya. Itu angka yang diharapkan, tetapi jumlahnya masih sangat tinggi. Kemudian kita lihat untuk tren penyakit diabetes mellitus pun demikian, angkanya juga terus meningkat. Demikian juga untuk anak-anak yang menderita gangguan mental, untuk anak ini maksudnya anak muda ya,
ada sebanyak 61%, dan 1 bulan terakhir itu uh, 61% anak muda ini mengalami depresi dan dalam 1 bulan terakhir pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Ini hasil survei kesehatan Indonesia 2023. Nah, itu gambaran krisis ya Bu ya, karena memang angkanya terus meningkat dan jumlahnya tidak bisa kita katakan kecil. Sementara kalau kita lihat data berbagai riset menunjukkan 97% manusia itu lahir dalam keadaan sehat. Itu hasil risetnya begitu. Kemudian dari logika syar'inya, memang manusia itu memang harus sehat. Jadi kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah, kemudian juga surat Az-Zariyat, di mana manusia itu memang harus berfungsi ya, melakukan fungsi-fungsi yang itu semuanya membutuhkan kesehatan mental, spiritual maupun uh, kesehatan fisik ya. Jadi ada apa sebenarnya ketika ada situasi yang begitu senjang? Ketika kita lahir, kita diberikan segala potensi ya untuk kita itu sehat. Tapi kemudian yang terjadi seperti yang tadi ibu-ibu saksikan, angka kesakitan yang terus meningkat secara persisten. Nah, kalau kita berbicara kesehatan, keterawatan kesehatan itu sebenarnya ditentukan oleh dua penentu. Pertama adalah determinan sosial kesehatan. Jadi memang mau tidak mau kita berbicara aspek non-klinis. Dan bahkan aspek non-klinis ini justru memiliki peran yang begitu besar ya terhadap status kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sistem kesehatan. Jadi bagaimana pelayanan itu diberikan, aspek-aspek yang mendukungnya, mulai dari pendidikan tenaga kesehatan, pembiayaan, riset dan industri, obat-obatan, dan alat kedokteran. Ini semua menjadi penentu ya, bagaimana kesehatan masyarakat hari ini. Kita coba melihat aspek sistem kehidupannya. Nah, di dalam kebijakan kesehatan, biasanya aspek non-medis ini, non-klinis ya, disebut dengan istilah determinan sosial, yang hakikatnya kalau kita cermati, sebenarnya identik dengan peradaban hari ini. Di mana kalau kita lihat, peradaban hari ini justru menjadi aspek non-klinis fundamental ya bagi terawat tidaknya kesehatan insan sepanjang hayat. Kita lihat penjelasannya seperti ini. Jadi kalau seseorang itu sakit, itu sebenarnya ada proses ya untuk seseorang itu memperlihatkan manifestasi klinisnya. Misalkan tensi tinggi atau kemudian terlihat ada bercak-bercak merah di kulit ketika dia mengalami infeksi demam berdarah misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu ada proses ya. Kalau kita lihat proses itu, ternyata yang mendasari proses itu yang disebut dengan underlying itu sebenarnya aspek non-klinis. Nah, jadi berawal semua penyakit yang tadi kita gambarkan, yang angkanya itu begitu fantastis, itu sebenarnya berawal dari keberadaan aspek non-klinis sebagai faktor pemicunya. Nah, ternyata kalau kita lihat peran dari aspek non-klinis ini justru paling berperan ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana seseorang itu sehat atau sakit, kita akan melihat sosial ekonomi faktor itu mempengaruhi 40%. 10%-nya ditentukan oleh lingkungan fisiknya. Dan kalau kita lihat pun, sebenarnya lingkungan fisik ini pun ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi. Demikian juga tentang perilaku ya, perilaku kesehatan. Itu juga tidak terlepas dari yang 40% ini. Dan demikian juga ketika mendapatkan layanan kesehatan. Ala kulihal, kita akan melihat aspek non-klinis ini justru menjadi aspek yang paling fundamental di dalam menentukan kondisi yang tadi sudah dipaparkan di awal. Nah, ketika kita berbicara sosial ekonomi faktor, kita tidak bisa melepaskan dari kebijakan negara dan keseluruhan sistem kehidupan
hari ini, khususnya sistem politik, demokrasi, beserta sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini diakui oleh Direktur WHO. Dia menyatakan kebijakan pemerintah di berbagai sektor berpotensi berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Nah, sehingga kemudian atas kesadaran ini, kemudian WHO mengeluarkan satu solusi apa yang disebut dengan health in all places. Jadi diharapkan dengan adanya pertimbangan kesehatan di semua kebijakan, maka ini bisa mengatasi persoalan ini. Tapi ternyata sejak beberapa dekade ini dideklarasi, kita melihat tidak terlihat hasil yang menggembirakan sebagaimana yang tadi dipaparkan di awal, di mana angka kesakitan dari berbagai penyakit terus mengalami peningkatan dengan angka yang sangat mengkhawatirkan. Kita lihat ketika kita berbicara sosial determinan, tadi saya sudah menyinggung ketika berbicara aspek determinan sosial kesehatan, sebenarnya kita berbicara tentang peradaban dan sistem kehidupan hari ini dan buruknya pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisik. Ini hal yang harus kita highlight ya. Jadi kalau digambarkan determinan sosial kesehatan seperti lingkaran ini, sebenarnya lingkaran ini mencerminkan kepada kita buruknya pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisik manusia hari ini. Sehingga kemudian kita bisa melihat termasuk nanti bagaimana pelayanan kesehatan diselenggarakan, kita akan melihat faktor non-klinis adalah aspek yang fundamental di dalam kerusakan kesehatan yang tadi sudah digambarkan. Nah, ini sedikit mencuplik data ya, bagaimana buruknya pemenuhan kebutuhan dasar hari ini. Di tingkat global itu ada 828 juta orang yang kelaparan, termasuk di situ anak-anak. Tadi kalau dikatakan ada anak yang cacingan ya, angkanya memang sangat tinggi ya Bu Retna ya. Sebenarnya kalau saya katakan sangat tinggi, itu lebih daripada 3-5 orang begitu ya. Peningkatan dari dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sebanyak 150 juta orang ya. Ini karena berbagai faktor termasuk juga karena perubahan iklim. Kemudian ada 45% kematian anak di dunia diakibatkan oleh kelaparan tadi. Kemudian ada 700 kematian anak oleh buruknya pemenuhan kebutuhan air bersih. Kemudian bagaimana di Indonesia? Kita melihat untuk ASI, kita tahu bahwa ASI memiliki peran yang penting untuk gizi anak dan juga memberikan peran yang begitu penting untuk meningkatkan imunitas. Angkanya sangat memprihatinkan ya. Untuk ASI eksklusif aja, itu hanya terjadi pertambahan sebanyak beberapa persen di tahun 2019. Kemudian kalau kita berbicara ASI selama 2 tahun tentu angkanya lebih kecil lagi. Nah, di atas tadi saya sudah menyinggung-nyinggung ya tentang peradaban kapitalisme, aspek non-klinis fundamental dari kerusakan kesehatan. Ketika kita berbicara peradaban, maka kemudian ada 3 hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah dasarnya, kemudian bagaimana memaknai kebahagiaan, bagaimana manusia di dalam peradaban itu memaknai kebahagiaan, kemudian bagaimana dia memandang kehidupan itu. Nah, kalau kita lihat dasarnya yang digunakan hari ini adalah pengingkaran peran din di dalam kehidupan. Gambaran tentang kehidupan adalah meraih manfaat sebesar-besarnya tanpa memandang halal dan haram ya. Kemudian makna kebahagiaan itu ditentukan oleh perolehan nikmat materi tanpa peduli keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu situasi yang ada di dalam masyarakat sekuler di mana aktivitas kehidupan insan dipaksa ya berada di sekitar nilai materi. Jadi ini sesuatu yang juga tidak susah kita indra, apakah si insan itu penguasa, apakah insan itu seorang rakyat gitu ya. Kita melihat aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu terlepas ya dari hukum-hukum Allah. Sehingga kemudian mengakibatkan nilai-nilai yang dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, baik itu nilai spiritual, nilai moral maupun nilai kemanusiaan itu
uh, boleh dikatakan pupus ya di dalam kehidupan kita. Dan orang dipaksa, ya, kalau dikatakan ini dipaksa, karena pada hakikatnya setiap orang itu menginginkan hidupnya itu dilingkupi oleh nilai-nilai tadi. Jadi dia dipaksa untuk beraktivitas di sekitar nilai materi. Maka tidak heran ada namanya bullying ya di pendidikan kedokteran atau di segala tingkat pendidikan hari ini. Kemudian sisi yang lain juga mengakibatkan kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan fisik maupun non-fisik itu gagal dipenuhi ketika aspek-aspek yang dituntut oleh syara itu dinegasikan. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan peradaban hari ini menjadi pabrik faktor pemicu berbagai kerusakan kesehatan. Jadi tidak heran kalau kemudian lembaga kesehatan internasional itu memprediksi akan penambahan yang sangat tinggi karena memang faktor pemicu itu terus diproduksi, baik itu oleh kebijakan negara atau karena memang karakter dari sistem kehidupan itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita berbicara status kesehatan masyarakat, selain kita berbicara sistem kehidupan, kita juga harus membahas tentang sistem kesehatan itu sendiri. Jadi ada dua hal ya, ibu-ibu sekalian, yang menentukan keadaan tadi. Pertama adalah peradaban itu sendiri, kemudian yang kedua kita keluarkan bagian dari peradaban itu adalah sistem kehidupan tersebut. Memang harus ada pembahasan secara khusus ya, karena ini berbicara bagaimana kalau orang sudah jatuh sakit, bagaimana sistem hari ini memberikan pelayanan kesehatan. Nah, di situ kita berbicara tentang sistem kesehatan. Satu hal yang kita garis bawahi, nanti insya Allah akan dijelaskan lebih dalam. Jadi pada akhirnya kita akan melihat sistem kesehatan hari ini dalam tekanan hebat ya, karena tingginya angka kesakitan dari berbagai penyakit. Yang ini yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri ya, persoalan pada sistem kesehatan hari ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana sistem kesehatan global yang begitu rapuh, kekurangan obat-obatan secara signifikan karena memang mahalnya harga, jadi ada 2 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap obat-obatan yang mereka butuhkan. Ini dikarenakan harga ya, ada ribuan kematian yang dapat dicegah terjadi setiap hari karena persoalan akses. 15% dari seluruh kematian atau ada 5,7 hingga 8,7 juta kematian setiap tahun itu justru terjadi di layanan kesehatan karena buruknya kualitas layanan kesehatan. Dan angka ini tidak banyak berubah ya, sekalipun data ini dikeluarkan beberapa tahun yang lalu. Nah, di Indonesia juga kita lihat, jadi orang sakit terus bertambah, sementara sistem kesehatannya tidak mampu ya untuk memberikan perimbangan. Kita lihat bagaimana kekurangan yang begitu sangat ya fasilitas kesehatan. Angkanya itu mestinya 2, jadi indeksnya itu 1,4. Harusnya itu 2 ya kalau berdasarkan data WHO. Dan kemudian kita lihat dominasi dari swasta ya untuk pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan khususnya dokter itu masih sangat kurang. Kekurangnya sampai 70.000 dokter spesialis, itu diperkirakan seperti itu angkanya. Nah, kita lihat kenapa sistem kesehatan hari ini faktanya demikian. Karena memang ini tidak terlepas dari pandangan dari nilai yang mendominasi peradaban itu sendiri, yaitu nilai materi. Dan ini pada akhirnya menggiring persoalan kesehatan itu kepada persoalan ekonomi dan untuk pertumbuhan ekonominya. Kemudian hal ini pada akhirnya menjadikan sistem kesehatan hari ini dirancang untuk diindustrialisasi. Ini kita bisa lihat di Building Blocks Health System yang dirancang oleh WHO. Kemudian ini pada akhirnya mempengaruhi ya konsep upaya preventif, promotif, kuratif, dan sistem pendidikan kedokteran hari ini. Nah, ini satu hal yang harus saya informasikan kepada ibu-ibu. Sebenarnya para ahli kesehatan dunia menyadari bagaimana determinan sosial kesehatan hari dan sistem kesehatan hari ini begitu mengkhawatirkan nih.
Sehingga kemudian mereka menggagas apa yang disebut dengan transformasi, ya, transformasi kesehatan ini menjadi agenda yang dicanangkan sejak tahun 2017 khususnya, dan sudah mengalami beberapa pembaharuan, dan sekarang ada dalam rencana kerja 2025-2028. Nah, apa hasilnya? Kalau di Indonesia itu kita lihat ada namanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan amandemen International Health Regulation, ya. Dan yang kita lihat itu adalah industrialisasi dan hegemoni kesehatan itu semakin menggurita, ya, di semua sisi kesehatan, baik sistem kesehatan, baik itu sistem pendidikan tenaga kesehatan, khususnya pendidikan kedokterannya. Ini juga sangat mengkhawatirkan, ya. Ini juga kemarin saya baca para apa namanya, dekan Fakultas Kedokteran, mereka memprotes, ya, pemerintah berencana untuk membuka secara besar-besaran Fakultas Kedokteran, sementara tenaga pendidikannya itu sangat minim, ya, dan ini akan dikhawatirkan akan dihasilkan mutu yang buruk, ya, dari output pendidikan tersebut. Nah, kemudian juga kita lihat di keberadaan dari uh, fasilitas kesehatan, kita melihat bagaimana standar-standar internasional yang diterapkan itu justru membuat terjadi diskriminasi yang semakin menguat, ya, di layanan kesehatan. Di satu sisi, bagaimana gurita industri farmasi dan alat-alat kesehatan itu semakin uh, kuat, ya, di layanan kesehatan ini, di sistem kesehatan. Demikian juga bagaimana peran dari pembiayaan yang berbasis kepada asuransi kesehatan. Bagaimana kita lihat hari ini di tengah-tengah beban yang harus dibayar oleh masyarakat untuk premi asuransi wajib, itu asuransi kesehatan swasta, ya, kita juga melihat berusaha mengambil porsinya, dan ini pada akhirnya semakin membebani biaya kesehatan kepada masyarakat. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kita melihat bahwa sebenarnya akar penyebab krisis kesehatan global hari ini termasuk di Indonesia adalah tersebarnya akidah sekulerisme dan dominasi peradaban kapitalisme itu sendiri. Kemudian ini sebaiknya tidak saya sampaikan saja, ya. Satu hal yang perlu kita ingat dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan manusia, ya, karena peradaban hari ini, ya, agar kemudian Allah merasakan sebagian. Jadi apa yang kita lihat dari fenomena kerusakan kesehatan tadi, baik karena sistem kesehatannya maupun karena sistem kehidupannya, itu semestinya baru sebagian, karena rahman dan rahimnya Allah. Nah, semuanya itu Allah tunjukkan kepada kita agar kemudian kita kembali kepada sistem kehidupan yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala agar terawat kehidupan, terawat kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita sepanjang masa. Demikian dari saya. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.